Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Pendahuluan dalam pembangunan suatu konstruksi, pertama-tama yang dilakukan dalam pekerjaan di lapangan adalah pekerjaan pondasi atau struktur bawah. Barulah kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Pembangunan suatu pondasi sangat besar fungsinya pada suatu konstruksi, karena pondasi merupakan bagian terpenting dalam bangunan. Untuk itu, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pondasi, yaitu sifat tanah yang akan dibangun, beban-beban yang akan terjadi, dan material yang akan digunakan. Karakteristik jenis tanah pada proyek pembangunan Cikini Gold Center ini adalah tanah kohesif atau tanah berbutir halus. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk merencanakan desain pondasi tiang pada proyek Cikini Gold Center secara manual. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pembatasan masalah, yaitu pada perencanaan desain pondasi tiang menggunakan cara manual. Kemudian metode penelitian. Tahap perencanaan ini merupakan tahap perhitungan desain pondasi secara manual dengan menggunakan beberapa metode dalam perhitungan masing-masing bagiannya. Dimulai dari penentuan dimensi pondasi, jumlah tiang dalam kelompok pondasi, daya dukung pondasi, penurunan pondasi, daya dukung akibat beban literal, penulangan pondasi, penentuan fill cap dan penulangannya. Hasil penelitian. Dalam perhitungan daya dukung ujung tiang menggunakan metode Meyerhof dan daya dukung selimut tiang menggunakan metode alpha atau Tomlinson. Perhitungan penurunan tiang tunggal menggunakan metode semi-empiris dan menurunkan kelompok tiang menggunakan metode empiris yang dikeluarkan oleh Meyerhof. Penulangan pondasi mengacu pada SNI 03 2847 2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 1. Dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 meter serta panjang tiang 20 meter. Yang kedua, daya dukung terbesar adalah sebesar 419,84 ton. Yang ketiga, penurunan terbesar yang terjadi adalah sebesar 0,01 meter. 4. Pondasi menggunakan tulangan 40D 16 untuk tulangan longitudinal dan D13 sampai 30 untuk tulangan geser. Yang kelima, tebal fill cap terbesar yang digunakan berukuran 1,5 meter serta menggunakan tulangan antara D32 sampai 20 sampai D32 sampai 100. Yang keenam, harga beton untuk satu pondasi sebesar 12.952.500 rupiah dan harga beton untuk seluruh pondasi yang digunakan sebesar 2.137.162.500 rupiah. Kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 meter dan panjang tiang 20 meter. 2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung pondasi tiang bor sebesar 147,894 ton
sampai 247,519 ton. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan pondasi tiang bor tunggal sebesar 0,09 meter sampai 0,13 meter. Sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan terbesar sebesar 0,003 meter sampai 0,01 meter. 4. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung literal tiang bor sebesar 4,53 ton sampai 11,69 ton. Defleksi yang terjadi akibat beban literal sebesar 1/4 inci dari atau 0,0635 meter. Yang kelima, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pill cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 meter sampai 7,3 meter dan tabel pill cap juga bervariasi antara 1 meter sampai 1,4 meter. Selanjutnya, saran untuk pengerjaan laboratorium sebaiknya dilakukan sampai kedalaman pondasi yang direncanakan agar data karakteristik tanah yang didapat lebih akurat. Itulah tadi penjelasan yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.